Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kasih dan anugerahnya kita kembali bertemu untuk ibadah pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, sudah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan kasihmu
waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih anugerah dan keselamatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, mempersembahkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Khususnya kami yang mendengarkannya, boleh mendengar dengan benar, mendengar firman-Mu, dan kami simpan dalam hati kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu dan merintanginya, kami tolak dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih, terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengar khotbah dari Bapak Pendeta Julius. Shalom, selamat tahun baru, hati yang baru, berkat yang baru. Tuhan beserta kita. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan bahwa janji penyertaan Allah itu bukan Allah Immanuel waktu Yesus lahir saja. Tapi sejak zaman perjanjian lama kepada bangsa Israel, aku menyertai engkau. Dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kekal selama-lamanya. Janji pernyataan Allah abadi. Ya, dalam perjanjian lama kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat hingga 12b, di situ kita membaca malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi zaman dulu sudah sekali malaikat menyertai. Sampai zaman perjanjian lama, perjanjian baru, di tengah-tengah perpindahan ke perjanjian baru, malaikat masih turun. Tapi sesudah itu malaikat digantikan oleh Roh Kudus, sebab Roh Allah sendiri diam dalam hati kita. Nah, jadi dalam perjanjian lama kita melihat Allah menyertai engkau, Immanuel. Melalui 1001 tantangan, bangsa Israel itu selama 40 tahun berjalan melalui laut, padang belantara, 40 tahun lamanya, penuh dengan peperangan melawan bangsa-bangsa. Sepanjang perjalanan itu akhirnya masuk sampai di tanah Kanaan, sebab Allah menyertai mereka 40 tahun. Yang mati banyak, generasi baru lahir 40 tahun. Jumlah yang berjalan itu 600.000 kepala keluarga. Jadi jutaan orang. Tapi berhasil sampai di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Sebab Allah menyertai Israel. Dalam perjanjian baru, Matius 1 ayat 23 bagian B dikatakan, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dulu Allah menyertai Israel, sekarang Allah menyertai kita, orang percaya yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Wah, padahal kalau kita lihat pada waktu kelahiran Yesus, itu kebencian Herodes itu bukan main. Tatkala orang Majus datang bertanya di manakah raja yang baru akan lahir,
itu kebenciannya mendengar raja yang baru akan lahir, Herodes, memulai satu penyiksaan ya, supaya setiap bayi dari berusia 3 tahun ke bawah harus dibunuh mati supaya jangan ada raja yang baru. Itu sebabnya Yesus mengungsi ke negeri Mesir waktu zaman bayinya, ya, sampai kemudian dia berjalan banyak tantangan, dan akhirnya tantangan terakhir dia harus dihukumkan, disalib, naik ke atas bukit Golgota, dan mati. Orang pikir, iblis pikir, kalahlah Yesus. Tapi Allah Maha Kuasa pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, masuk dalam kemuliaan, kemudian bangkit, naik ke surga sesuai dengan kisah Rasul, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita kelak. Oh, begitu rupa arti daripada Allah menyertai Israel, Allah menyertai engkau, Allah beserta kita sampai nanti Yesus sudah lahir, sudah dewasa. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu pula janji terhadap semua orang percaya di segala zaman yang percaya Yesus dengan segenap hatinya, dengan sebulat-bulat hatinya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Kenapa bisa terjadi begitu? Oleh karena Sang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi itu masuk menyatu dengan manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang disebut Ben Ha Adama. Ben itu bin, Ha Adama, bin Adam. Adam itu artinya tanah. Ben Ha Adama artinya manusia itu bapaknya adalah debu tanah. Lebih dari 90 kali Allah menyapa di dalam kitab Yehezkiel, kamu Ben Ha Adama, anak manusia, lebu tanah. Manusia yang lemah, yang tidak berdaya itu, tapi oleh anugerah Allah, kita ini boleh Allah beserta Israel, Allah beserta kita, ya, yang maha perkasa menyatu menyertai kita yang lemah, sehingga kita boleh menjadi kuat dan hidup berkemenangan. Itu maknanya. Nah, hidup ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah itu ada kasih yang dikaruniakan kepada orang yang tidak pantas. Misalnya seorang raja yang maha mulia melihat seorang pengemis di pinggir jalan, dia melimpahkan kasih kepada orang yang sangat rendah, menundukkan dirinya untuk memperhatikan orang yang rendah. Itu namanya kasih karunia, kasih yang dikaruniakan atau anugerah. Ini Allah itu berkemurahan. Hidup kita ini adalah anugerah, kasih karunia. Kalau bukan anugerah Allah nggak mungkin. Saya 81, jalan 82 tahun. Ini kasih karunia. Dan terus berjalan dalam kasih karunia.
Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dalam hidupnya ada orang yang hidup merasa pinter, sekolah, harta banyak, hidup dengan jumawa kesombongan. Tapi orang-orang yang takut akan Allah itu merasa bahwa hidup kita ini penuh kasih karunia dari Allah. Luar biasa. Ya. Jadi kita ini bagaimana kita bisa hidup penuh kasih karunia? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, maka kita bukan saja menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi kita diberi kasih karunia oleh Tuhan. Wah, orang pilihan Tuhan. Orang yang penuh kasih karunia itu sangat diperhatikan Allah. Nggak bisa mati kecuali waktunya sudah sampai. Ya, kita baru saja meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021. Ini hari tanggal 3, baru 2 hari, hari yang ketiga kita memasuki tahun 2021. Nah, kalau kita ingat tahun 2020, itu satu tahun yang luar biasa. Tidak mungkin kita lupakan. Sepanjang tahun itu tahun bencana, tahun pencobaan, tahun ujian bagi umat manusia. Juga terhadap daya tahan manusia, diuji daya tahannya, diuji kesabarannya melalui pandemi COVID, Corona, dan segala macam bencana lainnya termasuk ekonomi, pekerjaan, ya, penghasilan, termasuk keluarga kita yang hilang karena COVID. Tahun ini tahun yang luar biasa. Dalam tahun inilah masa hidup manusia begitu lemah. Manusia yang hebat macam apa juga ternyata adalah makhluk yang lemah, saudara. Tidak berdaya. Bahkan seluruh dunia ini tersungkur, saudara sekalian, menghadapi virus yang sangat kecil. Kelihatan pun tidak. Di bawah mikroskop dibesarkan ratusan ribuan kali, baru kelihatan kecil. Tapi virus yang begitu kecil sepertinya tidak berdaya itu membuat manusia tersungkur di seluruh dunia. Amerika negeri yang paling hebat. Negeri itulah yang menjadi paling banyak korban orang mati. Meksiko juga. Waduh. Negeri-negeri yang hebat, yang besar, Tuhan tahu hati manusia yang sombong. Disitulah India banyak sekali yang mati penyembahan berhala di sana. Ini tahun yang luar biasa. Berapa banyak yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Anak yang kehilangan orang tua, istri yang kehilangan suami. Di Indonesia saja selama COVID ini, hampir 600 dokter meninggal dunia. Bayangkan belum lagi juru rawat, perawat, dan semuanya itu. Tenaga kesehatan, banyak sekali. Tahun yang tidak bisa dilupakan. Tahun kehilangan, tahun kerugian. Namun demikian, kita masuk tahun yang baru.
Tuhan berpesan dalam Yesaya 43 ayat 18a, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal dari zaman purba. Yang sudah ya sudah. Jangan terus diingat. Siapa yang bisa melupakan kesedihan karena meninggal suaminya atau orang tuanya? Semua orang masih tetap ingat peristiwa itu. Tapi yang dimaksud di sini, jangan kesedihan, pikiran negatif itu menguasai kita. Ingat sih ingat. Tapi kalau kita yang punya Tuhan, sedih-sedih, tapi selalu berkata, ada Yesus, ada Yesus. Artinya pikiran negatif itu tidak menguasai kita. Itu yang dimaksud jangan ingat-ingat. Jangan pikiranmu dikuasai, dikalahkan oleh negatif thinking, pemikiran yang negatif. Lupakan itu dan berpikirlah di dalam Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat membuat ingatan yang negatif itu kita hapus. Masih ingat, tapi ingatan kita positif, kuat. Nah, tapi bukan saja suruh melupakan hal-hal yang jelek di masa lalu, di masa tahun 2020, tapi kita baca dalam 2021 ini, Yesaya 43 ayat 19, bunyi, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Apa dagangmu nggak laku tahun lalu? Pikir, Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Apa rumah tanggamu kacau balau, suami istri nggak baik hubungannya? Jangan ingat-ingat yang dulu. Ingat-ingat Tuhan menjanjikan, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Hei suami, ingat, jangan lihat istrimu yang cerewet, yang menurut Alkitab mengatakan seperti tiris yang menetes terus. Itu kecil kelihatannya. Tiris itu tes, bawa ember, tapi menjengkelkan. Siapa yang bini cerewet seperti titis, tidak berhenti-berhenti? Jangan ingat-ingat itu. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Tapi mulai dari dirimu. Jangan mau mengubah istrimu sebelum engkau berubah. Jangan mau mengubah suamimu sebelum dirimu diubah oleh Tuhan. Banyak orang mau mengubah suaminya, dirinya tidak berubah di hadapan Tuhan. Siapa yang tukang benci, siapa yang tukang sakit hati, ini mesti dikubur. Tidak boleh diingat-ingat. Harus ditinggalkan. Ketahuilah, aku Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Ada janji berkat. Ada janji kelimpahan dalam tahun yang baru ini. Yaitu apa? Ayat itu menjelaskan, ya ayatnya keluarin, terus setelah itu. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Tuhan sudah mulai bekerja. Mulai kapan? Ya sekarang ini. Dari firman Tuhan, Allah berkata-kata kepadamu. Ini bukan ngomongnya pendeta Julius. Hari ini kok bisa keluar ayat model begini ya? Aku mau membuat sesuatu yang baru, yang berkelimpahan. Jalan di padang gurun. Di gurun itu nggak ada jalan. Sampai sekarang juga ada balapan mobil lintas gurun, hampir tidak ada jalan. Tapi sekarang ada jalan yang dibuat khusus
memotong padang gurun dari utara sampai ke selatan di Timur Tengah, ya, sehingga jalan kereta-kereta perang zaman dulu sudah mulai bisa. Sungai di padang belantara. Sudah pernah dengar nama terusan Suez? Itu padang belantara dibuat sungai. Sehingga dari seluruh dunia kapal-kapal lewat masuk. Ada lagi terusan Panama di Amerika Selatan. Sekarang sedang mau dirancangkan terusan baru dari Indochina terus turun sampai Malaysia, ujungnya Singapura. Ini semenanjung nih orang kapal berlayar mesti gini, putar ke bawah. Lihat Selat Melaka, Sumatera di sebelah kiri, balik lagi. Tapi ini akan dipotong. Das! Padang gurun, ya, dibuat sungai, terusan Suez, menjadi terusan yang sangat bermakna di dunia. Bagi rezeki yang berkat bagi bangsa-bangsa, kelimpahan bagi dunia, itu yang dimaksud Tuhan, kelimpahan dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu. Aku sedang menciptakan sesuatu yang baru. Yang bersekolah, jangan berpikir, ya, Anda akan hidup oleh karena sekolahmu. Enggak. Aku sekolah dari muda, mau jadi sarjana hukum pembela kebenaran. Zaman dulu ada Yap Dian Hin SH, Mr. Koginchan SH, jagoan. Tapi semua bubar. Tuhan tutup jalan-jalan. Aku mau menjadi seorang yang keliling dunia dengan bahasa Inggris, belajar. Tapi sekolahku tutup oleh Tuhan. Aku bekerja menjadi asisten accountant. Tapi Tuhan tutup. Sakit liver, mau mati. Sampai Tuhan tanya, mau kemana kau? Aku cuma bilang, aku berserah kemanapun Tuhan mau kirim. Dan itu sebabnya saya dikirim oleh Gereja Bethel Indonesia masuk ke hutan namanya Tasikmalaya. Tahun 1968 akhir, 1968. Itu Cempaka Warna, itu dulu namanya Kampung Bebedilan. DI turun dari Gunung Galunggung, masuknya dari Bebedilan. Tapi sekarang masih ada nama Bebedilan tuh, gangnya. Gang Bebedilan. Tahun 68 ini daerah baru saja dilepaskan dari Darul Islam. Kelompok paling fanatik di seluruh Indonesia. Di Aceh namanya Daud Bere, pemimpin DI itu. Di Gunung Galunggung namanya Karto Suwiryo. Di Makassar namanya siapa? Pemberontak di Makassar. Kahar Muzagar. Itu hebat sejarahnya. Itu garisnya. Jadi Tasikmalaya itu garis tengahnya. Saya dilempar ke sini. Saya bersyukur bahwa kulit saya hitam. Jadi DI tidak terlalu benci saya. Kalau saya kulitnya kuning begitu, wah, disembelih barangkali. Makanya saya masuk Tasikmalaya nggak berani keluar bersama istri saya. Nggak berani. Sebab kalau itu nanti ketahuan, waduh. John Rusli masuk sekolah Semea Mitra Batik.
yang jurusan Bandung. Direkturnya bilang, di sini tidak boleh masuk Cina-Cina. Cina-Cina sudah kaya. Nggak boleh masuk Cina-Cina. Wah, dalam hati saya, beruntunglah Cina-Cina hitam. Nggak ada yang tahu. Tapi sesudah John tamat, banyak teman-temannya ke rumah saya. Lalu anak-anak saya panggil, cek. Loh, cek, Cina ya. Baru ketahuan. Tapi sudah selesai sekolahnya. Berapa beruntungnya Tuhan tuh mengatur hidup ini. Karena itu kalau kita berserah dalam tangan Tuhan, Allah yang atur. Aku, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Manusia itu sudah sekarang dilengkapi pula ya dengan daya tahan. Itu daya tahan. Dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Lalu kelamaan menjadi biasa dan kuat. Karena dilengkapi Tuhan dengan hikmat, akal budi. Jadi manusia itu ajaib. Makhluk yang luar biasa. Tuhan yang menciptakannya lebih dari binatang. Sebab Tuhan mengambil tanah liat, hembuskan dalamnya. Jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi kita tidak sama gajah, anjing, harimau, macan. Harimau itu binatang hebat, raja hutan. Tapi telanjang, nggak ada malunya. Kawin di depan umum juga, depan binatang lain nggak ada malunya. Karena tidak punya hikmat. Tapi manusia bukan saja diberi daya tahan, tetapi diberi juga hikmat, akal budi, sesuai dengan 1 Raja-Raja 3 ayat 12b. Maka sungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Kepada Salomo diberikan hikmat lebih dari semua. Jadi daya tahan dan hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai satu makhluk yang lebih daripada makhluk yang lain. Itu yang membuat manusia itu menjadi luar biasa. Saudara bayangkan ya, di Indonesia ada manusia, ya. Tapi di kutub utara sana ada manusia, namanya orang-orang Eskimo. Semua es, jalannya es, mobilnya kereta es, ditarik oleh anjing-anjing kutub. 6 ekor. Hidupnya dingin sekali. Pakaiannya pakaian berbulu. Sudah tahu rumahnya. Rumahnya gunung es, dikeruk, jadi rumah. Rumahnya es. Kira-kira kalau saudara hidup di rumah es itu belum pernah latihan, belum pernah biasa, jadi apa? Jadi beku alias paeh. Tapi manusia itu kalau dilatih dan melalui kesulitan, daya tahannya ada. Oh, saya pernah sudah masuk dalam rumah es di Swiss waktu musim dingin. Rumahnya dibuat dari es. Enak tuh. Anget lagi. Ajaib Tuhan. Di Harbin, Tiongkok, kalau musim dingin ada festival bangunan-bangunan dari es. Seluruh dunia datang di Tiongkok menyaksikan itu. Cuma kalau sudah nggak biasa langsung tinggal di dalam es itu ya jadi es lah.
Kenapa manusia itu dilatih oleh alam, tapi diberi kekuatan oleh Allah? Di Eropa itu, siapa bilang di Eropa enak? Saya punya tulisan yang indah sekali tentang Indonesia dari pandangan orang asing. Siapa yang pernah dapat tulisan itu di Facebooknya? Ya, Indonesia menurut kacamata orang asing. Wahyudi dapat. Itu luar biasa sekali. Indonesia ini surga. Eropa itu 4 musim, kalau kita 1 musim saja. Ada juga musim panas, penghujan, itu bukan musim. Itu namanya monsun. Monsun itu ya kita sebut musim, tapi bukan musim. Indonesia ini luar biasa, tapi Eropa, manusia masih hidupnya susah. Kalau spring datang, musim semi datang, waduh, orang semua sukacita. Ya. Spring itulah dalam bahasa Tionghoa, Hokkien, dia bilang, Sin Chun Kyong Hee. Musim semi yang baru. Kyong Hee ya. Tahun baru Tet. Musim semi yang baru. Orang barat bilang, Happy New Year. Musim semi yang baru. Semua bersemi, semua gembira, tumbuh-tumbuhan hidup. Aduh, senangnya. Sesudah musim semi, spring, datanglah musim panas, summer. Kalau musim panas, tadi baju yang bagus-bagus, yang indah-indah itu, waduh, gak dipakai. Dilelang, dijual murah. Sekarang musim panas datang, nggak perlu pakai baju baru. Ya. Kaos kotang cukup, perempuan pakai tali sedikit. Buligir, itu musim panas. Datang lagi musim ketiga, musim rontok. Daun yang tadinya hijau menjadi kuning. Aduh, udaranya enak kayak di Lembang. Mulai senang-senang. Tapi sudah itu sudah kan musim dingin datang. Luar biasa dinginnya. Di bawah 0. Baju-baju yang musim panas gak laku, dirombeng, dijual. Sekarang harus pakai baju berbulu. Makanya kalau mau belanja di Eropa, cari tahu musim apa. Mau beli mantel bulu murah. Kalau sudah belinya musim semi, mantel bulu murah sekali. Yang ribuan dolar, jadi cuma puluhan dolar, ratusan dolar. Sebab sudah lewat musim. Karena saya pernah tinggal di Amerika, saya tahu bagaimana melewati musim itu. Tapi biaya hidup tinggi. Makanannya juga pakai musim. Aduh, kita mau makan sate musim apa aja, makan sate hayu, sate babi hayu, babi guling hayu, gak ada musimnya. Itu di Eropa. Sekarang kita turun ke selatan. Afrika. Benua itu banyak sekali orang-orang negro hitam. Banyak bangsa, Ethiopia, ya, bangsa Libya, apa saja itu. Banyak di situ. Itu mataharinya menyengat. Manusianya, hewannya tidak tahan. Tanaman tidak ada. Nggak ada daun hijau begitu, rontok semua. Kering, kerontang, nggak ada air. Manusianya kurus, kering.
rambutnya keriting untuk menahan panas. Coba kalau rata begini, pecah kepalanya. Tapi kalau digulung-gulung sama Tuhan, tidak langsung karena kulit kepala. Itu daya tahan yang Tuhan siapkan. Meskipun makanan kurang, kurus kering seperti kucing kurang daging, nggak mati. Nggak mati. Kenapa? Daya tahan. Kenapa? Daya pikir, hikmat dari Allah. Sehingga dapat terus bertahan sepanjang peradaban manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bisa bertahan. Tapi sebaliknya aneh sekali. Binatang-binatang besar seperti Brontosaurus, dinosaurus, marmut. Marmut itu gajah raksasa zaman dulu. Gajah tapi gede sekali, marmut itu namanya. Itu enggak tahan terhadap perubahan-perubahan musim. Pada mati semua. Yang tinggal di museum-museum tulangnya yang gede-gede gitu. Di Eropa banyak, di Amerika banyak. Di Indonesia ada juga tulang gede. Di Bogor, ada ikan paus. Museum di Bogor. Kebun Raya Bogor. Yang begitu nggak tahan. Ya. Mati semua kena zaman. Luar biasa. Binasa ditelan musim kehidupan. Tinggal kenangan di dalam museum. Tinggal makhluk khusus. Makhluk khusus itu diberi daya tahan yang luar biasa. Diberi hikmat luar biasa. Sehingga bisa kita takut kedinginan, dia bikin rumah dalam es. Luar biasa. Kita takut perubahan musim. Mobil kalau mau jalan dikeruk dulu saljunya. Kalau kita sini banjir, gampang mengalir, itu harus mobil salju. Saljunya ada yang tinggi 80 cm, 60 cm. Pakai bulldozer dulu, baru orang bisa jalan. Orang yang tidak mengerti kayaknya enak ya di Eropa. Lihatnya televisi sih. Coba jalan hidup di sana. Apa kita tidak bersyukur lahir di Indonesia? Saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Lahir di Indonesia ini luar biasa. Kita bisa terus bertahan sepanjang peradaban manusia lebih kuat dari Brontosaurus, dinosaurus, marmut, segala binatang raksasa mati tumbang. Tapi kita tetap berdiri terus, makin hari makin kuat, makin hari makin maju, terus maju sampai hari ini disebut manusia hidup di dalam abad ruang angkasa. Pikirannya maju, semuanya maju. Wah, dulu sudah sekarang telepon pakai kabel, pakai telegram, telepon pakai kabel. Sekarang maju. Halo, ada gambarnya lagi. Aduh, kekasihnya cantik jelita, tinggi semampai, lemah gemulai. Kerinduanku padamu, hai aduhai. Waduh, itu karena zaman modern. Manusia yang lemah tadi tidak berdaya diberi kemampuan luar biasa sehingga bisa terbang ke bulan. Bisa pergi ke planet Mars. Bisa pergi planet-planet lain. Bersyukur nggak sama Tuhan? Nggak jadi orang Eskimo, bersyukur lebih lagi. Tidak lahir di Eropa, saya bersyukur. Saya nggak ingin lahir di Belanda, di Amerika. Saya sudah berkali-kali ke Belanda.
Ya Belanda itu kecil, seluruh negerinya itu segede Jawa Barat dibagi 3. Sepertiga Jawa Barat. Makanya laut dikeringkan, manusia tidak bisa hidup. Ya, laut dipakai benteng begini ya. Terus dikeringkan di bawah tanah. Namanya Amsterdam. Dam itu artinya, apa itu dam itu? Bendungan. Bikin bendungan. Apalagi Rotterdam. Bendungan. Supaya ditinggali rumah. Di mana rumahnya? Ya di dasar laut, cuma dibentengin. Amsterdam, Rotterdam, Nieuwendam. Dam. Kalau kita hidup di atas tanah, nggak senang di tanah, di gunung. Dia di bawah laut. Makanya dia mau datang ke Indonesia menjajah negeri yang kaya. Itu ambil emas, ambil batu bara, ambil semua dibawa ke negerinya. Karena Belanda miskin. Nggak enak di Belanda. Siapa mau jadi Belanda? Nggak mau. Saya jadi dosen di Belanda. Saya jadi dosen di Australia. Mau sebentar, nggak lama-lama. Nggak tahan. Bajunya 5 lapis saya mengajar di Belanda. Dinginnya bukan main. 10 hari di Belanda itu ngadek-dek. Betapa enaknya di Indonesia ini. Kini kita memasuki tahun 2021. Tapi banyak orang yang tidak peduli akan Allah. Sebagian kecil kita berseru nama Allah, tapi sebagian besar manusia itu tidak peduli akan Allah. Mereka beragama, tapi mereka disebut orang fasik. Orang fasik adalah orang beragama. Kristen juga banyak. Tapi dalam agama Kristen banyak yang fasik. Fasik itu mengerti agama, ada Allah, ada Tuhan, tapi sebodoh. Masa bodoh lah. Berapa banyak orang beragama di Indonesia? Berapa banyak orang siang dan malam berseru melalui mikrofon Allahu Akbar. Tapi apa mereka itu takwa, takut akan Allah? Berapa banyak gereja, dalam gereja orang menyanyi dengan musik. Berapa banyak orang yang takut dengan Allah, bertakwa, hatinya itu mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu yang dicari oleh Tuhan, bukan agama Kristen. Dan orang yang demikian itu diberkati Tuhan. Nah sekarang kalau banyak orang fasik itu meski beragama, ya, meski beragama tapi tidak peduli akan Allah, apa jadinya orang macam begitu? Kita mau tahu orang fasik itu apa, nasibnya bagaimana? Coba baca ayat-ayat berikut ini ya, mulai. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Kalau saudara punya hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh musim kelaparan Tuhan tidak biarin. Dari zaman dulu saudara sekalian, itu Ishak, Yakub, Ishak menanam, diberi kesuburan. Yakub musim kelaparan, Tuhan tidak biar, bisa diungsikan ke Mesir, luar biasa. Di Mesir anaknya ngurusin kelaparan, jadi Perdana Menteri, jadi wakilnya raja. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kalau Anda orang fasik tidak peduli karena Allah, Anda akan masuk kelaparan dan penderitaan yang luar biasa. Jangan sombong dengan apa yang ada pada sekarang. Next. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Tapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa.
Coba. Kalau kita ini bekerja orang benar, itu menjadikan hidup tenang, tentram. Tapi kalau ada orang fasik, orang yang tidak takut akan Allah, itu punya penghasilan, punya kekayaan, bawa pada dosa, percabulan, persundalan, hidup di dalam poya-poya. Punya uang, poya-poya. Punya uang, percabulan, persundalan. Ingat itu. Saudara mau cari uang. Yang muda-muda mau sekolah pintar cari uang. Tapi kalau Anda menjadi orang fasik dan tidak takut akan Allah, itu penghasilan orang fasik membawa kepada dosa.